Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di pertemuan P2K2. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan ke Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik dan sehat ya Bu ya. Nah, ibu-ibu sebelumnya terima kasih banyak ya yang telah meluangkan waktunya untuk kumpul pada hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu Dewi yang telah menyediakan tempatnya sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan pada siang hari ini. Nah, masih semangat Bu Ibu? Nah, kita tepuk semangat dulu ya sebelum ke materi selanjutnya. Oke Bu? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu. Nah, sebelumnya ibu-ibu kita akan mereview terlebih dahulu ya pembahasan yang kita sudah diskusikan di bulan sebelumnya. Masih ingat gak kita membahas apa? Kita sebelumnya membahas mengenai modul pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu ya, yaitu di sesi keempat mengenai membantu anak sukses di sekolah. Nah, pentingnya pendidikan pada usia dini ya Bu ya. Ibu-ibu juga pasti banyak manfaatnya. Contohnya itu ketika si anak dibantu dalam belajar di sekolah, kemudian ibu juga bisa berkomunikasi dengan baik ya nantinya dengan pihak sekolah melalui pendidikan sekolah anak ini. Ibu-ibu kita masuk ke modul perlindungan anak. Di sini kita nanti akan membahas pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, sebelumnya tujuan pembelajarannya ya Bu Ibu. Tujuan pembelajaran, ibu-ibu diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, kemudian pengertian anak Bu Ibu, di sini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi yang masih di dalam kandungan itu disebutnya anak. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian hak anak. Bu Ibu, hak anak di sini adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Kemudian Bu Ibu, hak anak dapat diartikan hak melekat atau asasi pada diri anak, pemberian Tuhan yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan, kemudian kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Kemudian, jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di sini juga orang tua tidak mampu sama dengan negara harus ambil alih. Kalau misalkan orang tua tidak mampu untuk memenuhi hak-hak anak, maka negara wajib mengambil alih anaknya.
Menurut ibu-ibu, apa saja sih hak anak itu? Sepengetahuan ibu, coba Ibu Eli, apa saja Bu hak anak? Anak apa? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang, betul sekali. Ada lagi? Jajan ya Bu. Ada lagi? Apalagi ada lagi? Sekolah pendidikan. Sekolah pendidikan. Nah itu ya Bu, tepuk tangan buat Ibu Eli dan Ibu Dinda. Nah, untuk selanjutnya ibu-ibu kita akan mengelompokkan ya ke dalam 5 klaster hak anak. Klaster 1 hak sipil dan kebebasan, klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster 4 pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, ini kelima klaster ya Bu ya. Nah, ibu-ibu kita akan bermain permainan ya. Di sini ada 5 gambar. Ibu-ibu nanti perhatikan dan coba pikirkan dari gambar ini kira-kira masuknya ke klaster yang mana nih Bu? Ya, masuknya ke 5 klaster yang mana? Oke, nanti saya ini akan bagikan Ibu, mangga. Yang satu lagi ini buat ibu, yang ini Bu ya, kemudian ini satu lagi. Oke Ibu, nah nanti Ibu coba perhatikan dan lihat lagi itu gambarnya dan mengenai apa Ibu itu ya dari gambar tersebut. Nanti Ibu pengelompokan ke dalam klaster-klaster yang ada di depan. Nah, kalau sudah Ibu coba masuknya ke klaster mana Bu? Ya, tempelkan Bu. Kalau udah cocok, tempelkan. Oke, coba yang lainnya. Kira-kira kemana masuknya Bu? Oke, ke klaster 2 ya. Nah, di sini Bu, kita akan bahas bersama ya terkait apa yang sudah didiskusikan sama Ibu. Nah, kita lihat bersama Bu. Nah, tadi Ibu ini menempelkan ke perlindungan khusus ya, yang meski aku berbeda kemampuan baik jasmani maupun rohani, aku tetap harus mendapat pendidikan dan perawatan khusus. Itu masuknya ke klaster 5, yaitu langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, ibu-ibu, tadi kan ibu sudah mengelompokkan ya ke dalam 5 klaster hak-hak anak. Coba sekarang, cara apa sih yang dilakukan orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya? Coba Ibu Rita, cara apa yang dilakukan ibu untuk memenuhi hak-hak anak? Iya betul, jadi dibuatkannya akte kelahiran. Nah, di sini ada 4 jenis hak-hak anak. Bisa dilihat, yang pertama itu hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, dan yang keempat hak partisipasi. Nah, ibu-ibu, jadi setiap anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hak anak merupakan kebutuhan anak baik fisik, psikis, maupun sosial yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua atau orang yang diberi tanggung jawab. Jika orang dewasa atau orang tua tidak melakukan kewajibannya, berarti sama saja dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, jika orang tua tidak mampu memenuhi dan melindungi hak anak, maka negara wajib mengambil alih tugas tersebut, misal ditempatkan di panti sosial. Nah, itu saja ibu-ibu, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kita lanjutkan ya pertemuan P2K2 di bulan berikutnya, yaitu di bulan depan. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.